Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini dari Politeknik Negeri Banyuwangi ingin ingin menyampaikan ide kami, yaitu program kreativitas mahasiswa dalam bidang pengembangan iptek yang berjudul Mesin Pencetak Pelet Maggot Sistem Ekstruder pada Budidaya Ikan Sidat untuk mendukung ketahanan pangan di Desa Parijata Kulon, yang diusulkan oleh Atma Wintan, yang kedua Ahmad Reza Devel Arkam, yang ketiga Muhammad Fatihul Arifin, dengan dosen pembimbing yaitu Nuraini Rusi, SPD MT, yaitu dosen Prodi Teknik Mesin Politeknik Negeri Banyuwangi. Ini dia ikan sidat. Sekilas mirip dengan belut ya. Tapi coba perhatikan lagi. Bentuk ikan sidat lebih pipih dan ada sirip di bawah kepala. Perbedaan lain ikan sidat dari belut adalah tempat tinggalnya. Ikan sidat murni hidup di air, sementara belut perlu media lumpur selain air sebagai tempat hidupnya. Ikan yang satu ini ternyata punya peluang bisnis yang menggiurkan. Daniel Amrullah, warga desa Parijata, Kulon Srono, Banyuwangi, sudah setahun belakangan membudidayakan ikan nokturnal ini. Untuk mempercepat pertumbuhan, pakan ikan sidat dibuat dari adonan campuran tepung ikan, katul, dan vitamin. Pakan ideal untuk ikan sidat yang dibutuhkan hanya 3-5% dari jumlah sidat yang dipelihara. Dengan sirkulasi air yang bagus, ikan sidat bisa dipanen dalam waktu 8 bulan. Selain mudah perawatannya, ikan sidat laris manis. Diburu para pemilik restoran Jepang dan Korea yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Warga sekitar juga memburu ikan sidat karena kaya protein dan gizi. Saya tertarik dengan budidaya sidat yang pertama karena dibanding ikan-ikan yang lain relatif mudah. Yang kedua, keuntungannya lumayan besar dan prospektif. Hingga kini budidaya ikan sidat masih tergolong langka. Harga per bibitnya mencapai 25 juta rupiah per kuintal. Mungkin inilah buat harganya masih tergolong mahal di pasaran. Ini mencapai 250 ribu rupiah per kilogram. Kenapa ikan sidat? Karena kandungan gizinya banyak daripada ikan-ikan yang ada contohnya. Soalnya untuk juga pertumbuhan anak-anak juga kreatifnya kalau konsumsi kita lebih baik pertumbuhan anak-anak. Bagaimana? Anda tertarik mencoba peluang bisnis seperti ini? Jika pemeliharaan dilakukan dengan baik dan benar, maka keuntungan yang didapat bisa mencapai 100 juta rupiah, bahkan lebih. Jika memiliki lahan cukup, Anda bisa mencoba mulai belajar budidaya di pekarangan rumah Anda, seperti yang dilakukan Daniel Amrullah. Hashim Wahid, Banyuwangi, Jawa Timur. Outline atau garis besar dalam program kreativitas ini, yakni yang pertama latar belakang, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan terakhir rencana anggaran biaya. Berlanjut ke latar belakang dalam program ini, yakni hasil dari observasi kami sebagai tim ide. Kami telah menyusuri tempat di Desa Parijata Kulon, yang dimana desa tersebut adalah desa mitra tempat produksi ikan sidat. Nah, kami di sana menemukan suatu kendala di mana mitra itu mengalami kendala pada harga pakan, di mana harga pakannya ini sekitar 70% dari total production cost adalah biaya pakan itu sendiri, di mana berkisar 63 juta per bulannya. Nah, dari itu kita punya ide yang kita tawarkan, yaitu BSF Maggot. Apa sih itu BSF Maggot? Di sini kita lihat gambaran ini seperti cacing. Ini adalah suatu fase dari seekor lalat BSF yang memiliki 5 fase. Dan fase pre-pupua itu adalah fase yang kita usulkan. Itu nanti kita akan membuat suatu pelet. Pelet itu adalah suatu bahan campuran yang nanti pelet ini berfungsi sebagai bahan pakan alternatif untuk ikan sidat. Kami sudah menemukan sumber-sumber dari internet bahwa solusi pelet ini alternatif sekali untuk ikan sidat karena juga memiliki protein yang tinggi. Tujuan dan manfaat dalam program ini adalah
Yang pertama, kita bisa menghasilkan atau setidaknya punya rancangan produk teknologi yang dapat diterapkan di masyarakat, khususnya di masyarakat di desa Parjita Kulon. Yang kedua, kami berharap nantinya produk ini bisa menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan teknologi serupa secara swadaya. Yang ketiga, kami berharap teknologi ini dapat disebarluaskan pada masyarakat dalam bentuk jurnal maupun majalah nasional, sehingga yang nantinya masyarakat akan terbuka bahwa dunia teknologi ini nantinya bakalan terus-menerus dikembangkan untuk mempermudah kegiatan aktivitas masyarakat. Dengan dikembangnya mesin ini akan dapat manfaat banyak yang dapat diterima. Yang pertama, mempercepat hilisasi mesin-mesin teknologi tepat guna kepada masyarakat pembudidaya air tawar di Kabupaten Banyuwangi, yakni salah satunya adalah mesin cetak pelet sistem extruded. Ini adalah salah satu manfaat dari program ini. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk mesin-mesin teknologi tepat guna yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan keberhasilan masyarakat dalam proses pembuatan pakan ikan sidat yang berkualitas, terutama khususnya untuk desa Parjita Kulon. Luaran kegiatan ini adalah suatu yang kita harapkan atas dasar ide yang kami buat, yakni produk inovasi mesin pencetak pelet maggot system extruder. Yang kedua, pelatihan proses pembuatan pakan dengan bahan dasar maggot BASF. Pelatihan ini untuk suatu mitra dan orang-orang yang ingin belajar. Yang ketiga, publikasi media sosial, yakni produk ini dan inovasi ini nantinya bisa membuat masyarakat mengenal bahwa ada teknologi yang benar-benar bisa membuat alternatif dalam pembuatan bahan pakan. Yang terakhir juga publikasi di jurnal ilmiah, yang dimana gak hanya media massa aja yang kita butuhkan, tapi jurnal ilmiah yang dimana bisa orang-orang membaca lewat internet, lewat artikel, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan program kreativitas mahasiswa pengembangan yaitu yang pertama identifikasi masalah, di mana dalam mengidentifikasi masalah ini kami dari tim pengusul datang langsung mengobservasi keadaan di sana. Dan di sana kita tim pengusul dengan mitra berdiskusi apakah yang kita inginkan, apakah yang ingin kita tuju setelah kita melakukan pembuatan teknologi ini nantinya. Yang kedua yaitu sosialisasi program kepada mitra. Kita menjelaskan kepada mitra yang akan kita bantu membuat mesin ini, bukan hanya sekedar dari sistem kerja mesinnya aja, tetapi juga dalam proses pembuatan peletnya serta manfaat-manfaat dan kemudahan yang dapat diambil dari setelah penggunaan mesin ini. Yang ketiga, perancangan dan pembuatan teknologi tepat guna. Diharapkan dari perancangan teknologi ini kita semaksimal mungkin agar dapat hasil yang maksimal serta mesin atau teknologi yang kita hasilkan itu dapat bekerja sesuai dengan target apa yang kita inginkan. Yang keempat, pelatihan operasional alat, yaitu kita setelah melakukan pembuatan alat tentunya kita datang langsung ke tempat mitra dan menjelaskan serta memberi pelatihan operasional alat tersebut kepada mitra, sehingga pada saat pengoperasian mitra tersebut tidak bingung dalam pengoperasian alat tersebut dan dapat bekerja dengan optimal. Yang keempat, pelatihan pembuatan pakan BASF maggot. Yang keempat ini sama halnya dengan pelatihan kita
ketika melakukan pelatihan operasional alat juga melakukan pelatihan pembuatan pakan BASF Magot ini, yaitu ketika kita mengoperasikan alat, kita juga memasukkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat BASF Magot atau pelet Magot ini, sehingga ketika sudah bisa mengoperasikan, kita juga mengerti bagaimana takaran bahan-bahan untuk membuat BASF Magot. Dan terakhir, evaluasi pelaksanaan. Dari program-program yang kita lakukan, kita mengevaluasi bagaimana kurangnya program kami serta apa yang harus kita lakukan ketika program kami kurang maksimal. Kurang lebih kita mengusulkan ini supaya mitra dapat terbantu dengan sebaik-baik. Selanjutnya merupakan gambaran iptek yang kita terapkan. Dapat dilihat di sini adalah desain dari mesin atau teknologi kami yang akan kami buat, yaitu cara kerja dari mesin kami yang pertama memasukkan bahan-bahan atau magnet itu lalu dicampur dengan bahan pakan lainnya. Lalu mesin pencetak pelet sistem extruder ini dapat menghasilkan menjadi pelet. Dengan kata lain, prinsip kerja mesin ini adalah mesin pencetak pelet Magot ini memiliki bentuk silinder yang bagian dalamnya terdapat bulir ekstruder pelet untuk mendorong bahan adonan ke ujung silinder sehingga menekan pelat berlubang sehingga pencetak pelet yang kita kehendaki dapat tercetak. Mesin ini menggunakan panas yang dihasilkan dari gesekan antara bahan dan ekstruder dalam proses pengeringannya. Ekstruder sendiri merupakan seperti sistem pengepres atau pencetak pelet dengan sistem atau dapat dikatakan dengan cara dipanaskan. Lalu pelet yang keluar dari cetakan akan dipotong oleh pisau yang kemudian keluar dari cetakan tersebut dan berbentuk pelet siap pakai melalui over out atau tempat keluarnya pelet ini. Jadwal kegiatan dari program kreativitas mahasiswa kami adalah di bulan pertama yang kami lakukan yaitu pengajuan proposal. Di bulan kedua kami melakukan sosialisasi program, penyusunan program rencana kerja, pelaksanaan program kerja, menyusun rancangan mesin dan metode pelaksanaan kegiatan, pembuatan mesin, serta uji coba dan aplikasi mesin. Dalam bulan ketiga kita melakukan kegiatan penyuluhan dan praktik. Dalam bulan keempat kita melakukan monitoring dan evaluasi, pelaporan akhir serta publikasi ilmiah. Yang terakhir, rekapitulasi anggaran biaya dari program kreativitas mahasiswa kami. Yang pertama adalah sewa dan jasa, yaitu sebesar Rp850.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp8.397.500 yang meliputi bahan-bahan pembuatan mesin ini. Yang ketiga, transportasi lokal sebesar Rp210.000. Yang terakhir, lain-lain sebesar Rp500.000, yaitu sebagai publikasi ilmiah. Dengan jumlah rekapitulasi anggaran biaya sebesar Rp9.957.500. Sekian presentasi program kreativitas mahasiswa kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.